alamatu al-i'rab, tanda-tanda i'rab, tanda-tanda perubahan. Mu'alif di sini akan menjelaskan ketika isim itu berubah, tanda berubahnya apa saja. Kan bahwasanya perubahan itu ada dua. Yang pertama adalah asliyatun, tanda yang asli. Kemudian yang kedua adalah far'iyatun. Tanda asli adalah harokat dhammah ketika rafa. Fathah ini lin nasbi, untuk nasab. Kemudian yang ketiga al-kasrah, kasrah lil jar, adalah tanda asli bagi jar. Sukun lil jazmi, sukun adalah tanda asli bagi jazm. Far'iyatun, yang kedua tanda far'i itu ada alif. Ada isim-isim yang tidak bisa didhammah, maka tanda penggantinya adalah alif. Al-waw, al-ya, al-fathah, al-kasrah, an-nun, hadfu harfil illah. Kan wal alamatul far'iyatu, dan tanda-tanda cabang, tanda-tanda yang cabang, munhasiratun, hanya terbatas fi sab'ati abwabin, pada 7 bab pembahasan saja. Wahiyya mahallud dirasati fid durusil qadimati insyaallah, dan inilah yang akan nanti dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Inilah nanti akan dibahas insyaallah. Apa 8 bab itu? Beliau mengatakan yang pertama adalah al-mutsanna, isim musanna. Di sini tidak ada isim mufrad, berarti isim mufrad itu semuanya menerima tanda asli, sehingga tidak perlu dia memakai tanda pengganti. Sedangkan isim musanna perlu tanda pengganti. Yang kedua jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, dia juga membutuhkan tanda pengganti, dia tidak menerima tanda asli. Yang ketiga jam'ul muannasi as-salimu, jamak muannas salim. Yang keempat adalah al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Kemudian yang kelima al-mamnu'u minas sharaf, isim yang tidak bisa di kasrah, maka nanti ketika kasrah dia pakai tanda pengganti. Al-af'alu al-khamsatu, fi'il-fi'il yang 5. Yang ketujuh al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'tallul akhir, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Al-mutsanna, yang pertama adalah isim musanna. Huwa madalla ala itsnaini, dia adalah isim yang menunjukkan arti dua benda, 2 barang, 2 orang, atau yang lainnya. Mudzakkar, ini mudzakkar, laki-laki. Au itsnataini, atau 2, bermakna 2 untuk muannas. Jadi isim musanna itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Wa aghna 'anil muta'atifaini, dan dia mencukupi dari adanya pengatofan. Contohnya nahwu, contohnya muslimani, ini artinya adalah 2 orang muslim. Fa innahu yadullu ala itsnaini, muslimani ini menunjukkan atas 2 orang muslim, laki-laki. Wa yughni, dan ucapan muslimani ini sudah mencukupi an qaulika, dari ucapanmu muslimun wa muslimun, 1 orang muslim dan 1 orang muslim. Ini kalau digabungkan kan 2 orang muslim, sehingga tidak perlu lagi kita mengucapkan seperti ini karena sudah ada yang musanna. Itulah arti aghna anil muta'atifain, sudah mencukupi, tidak butuh lagi dari pengatofan. Atau contoh yang kedua, muslimatani, 2 orang muslimah, berarti perempuan. Fa innahu, kata muallif, yadullu ala itsnatain, dia menunjukkan atas kata yang memiliki arti 2 perempuan, yaitu 2 wanita muslimah. Wa yughni, maka ucapan ini sudah mencukupimu dari ucapan muslimatun wa muslimatun, 1 orang muslimah dan 1 orang muslimah. Dan i'rabuhu, i'rab isim musanna, yurfa'u bil alifi, dia dirofa dengan alif, bahasanya rofanya pakai tanda cabang. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, dan dia dinasab dan dijarkan dengan ya. Berarti hanya ada 2 tandanya, ketika rofa pakai alif, ketika nasab, dan ketika jar yang seharusnya pakai fathah dan kasrah ini pakai huruf ya.
sehingga dia di-i'rabnya dengan huruf bukan dengan harokat. Mithalul marfu'i, contoh yang marfu' qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa dakhala ma'ahu, dan masuk juga bersama Nabi Yusuf as-sijna, ke dalam penjara, fatayan. Siapa yang masuk? Dua orang pemuda. Fatayani, kata beliau, fa'ilun marfu'un, adalah fa'il yang marfu', wa alamatu raf'i al-alifu. Mu'allif mengatakan fatayani posisinya dalam kalimat ini adalah sebagai fa'il, dan tentunya kalau fa'il kita tahu pasti marfu. Nah, tanda rofaknya di sini wa alamatu rafihi al-alif, tanda rofaknya adalah alif bukan dhammah. Kenapa? Li'annahu musanna, dikarenakan dia adalah isim musanna. Ats-tsani, contoh yang kedua, mithalu al-mansub, contoh ketika dia mansub, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa wajada fiha rajulaini, maka ia mendapati padanya ada dua orang. Wajada di sini fiil, fa'ilnya siapa? Huwa, kembali ke Musa. Kemudian rajulaini sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi objek itu dalam bahasa Arab pasti mansub. Nah, kita lihat tanda nasabnya adalah ya. Rajulaini, mengatakan rajulaini maf'ulun bihi, dia sebagai maf'ul bihi mansub, pasti mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya, tanda nasabnya di sini adalah al-ya. Kenapa? Li'annahu musanna, karena dia isim musanna. Ats-tsalits mithalu al-majrur, contoh isim yang atau musanna yang majrur adalah qauluhu ta'ala, wa bil walidaini, dan terhadap kedua orang tuamu ihsana, maka berbuat baiklah. Katakan bil walidaini, al-ba harfu jar. Ba di sini adalah huruf jar, mabniyun 'alal kasri, yang mabni di atas kasrah. Al-walidaini ismun majrurun bil ba, adalah isim yang majrur dengan huruf ba, wa alamatu jarrihi al-ya, dan tanda jarnya adalah ya, li'annahu musanna, karena dia isim musanna. Wa taqulu, demikian pula engkau mengatakan hadara at-talibani, telah hadir dua siswa. Ra'aitu at-talibaini, aku melihat dua siswa, karena dia maf'ul bihi mansub. Marartu bit-talibaini, aku melewati dua siswa. Demikian pula ketika kita mengatakan hadarat at-talibatani, telah hadir dua siswi perempuan. Ra'aitu at-talibataini, aku melihat dua siswi. Marartu bit-talibataini, aku melewati dua siswi. Sehingga singkatnya isim musanna itu adalah isim yang menunjukkan arti dua. Cara membuatnya adalah isim mufrad yang ditambahkan alif dan nun di akhirnya. Kalau maktabun menjadi maktabani, kalau masjidun satu masjid menjadi masjidani, dua masjid. Mengatakan al-mulhaqu bil mutsanna, ada isim-isim yang dimulhakkan, dimasukkan atau diikutkan atau digabungkan, dikategorikan sebagai isim musanna atau yang semakna dengannya, itu mulhaq. Maka mu'allif mengatakan huwa, ini mulhaq bil musanna, ma faqadah adalah apa yang syurutul musanna, tidak terpenuhinya syarat-syarat isim musanna. Walakinnahu, akan tetapi dia itu di-i'rab dengan i'rab isim musanna. Katakan wa huwa arba'atu alfadhin, dia ada 4 lafaz, hiya yaitu ithnani dua, wathnatani dua tetapi muannas, kila keduanya, kilta keduanya laki dan mudzakkar. Awalan ithnani wathnatani yulhaqu bil musanna bila syurutin, dia dianggap sebagai mulhaq bil musanna, yang digabungkan dengan musanna tanpa syarat. Apa maksudnya? Ai kaifama wujida, bagaimanapun didapati keduanya, u'riba i'rabal musanna, maka di-i'rab dengan i'rabnya musanna. Contohnya qauluhu ta'ala, fanfajarat minhu, maka terpancarlah darinya ithnata asyrata ainan, dua asyrata belas ainan mata air, 12 mata air ya. Ithnata fa'ilun marfu'un, dia adalah fa'il yang marfu', wa alamatu raf'ihi al-alif, tanda rafa'nya adalah alif, li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia dianggap sebagai isim musanna. Sedangkan asyrata mabni alal fathi, dia selalu mabni di atas fathah, la mahalla lahu minal i'rab. Kalau asyrotanya ini nggak akan bisa berubah, asyrota ya asyrota terus, nggak ada asyrotu, nggak ada asyroti. Contoh yang kedua, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, idz arsalna ilaihi muthnain,
ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang. Itsnaini kata mu'alif maf'ulun bihi, dia sebagai objek yang diutus, mansubun maka statusnya mansub, wa alamatu nasbihi al-ya, tanda nasabnya adalah ya. Kenapa? Ketika mengirab kita mengatakan bukan li'annahu mutsanna, tetapi li'annahu mulhaqun bil mutsanna, karena dia diikutkan sebagai isi musanna, dianggap sebagai isi musanna. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnatain, tidak boleh hasad kecuali pada 2 perkara. Nah, itsnatain di sini isim majrur, dia isim yang seharusnya kasroh karena ada fi, tetapi karena dia isim musanna, wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah ya, li'annahu mulhaqun bil mutsanna. Kartanian yang kedua kila dan kilta, artinya keduanya baik muzakkar atau muannas. Nah, kata mu'alif yulhaqani, keduanya dianggap bil mutsanna sebagai isim musanna bi syartil idhafati ila dhamir, dengan syarat dia dimudhafkan kepada dhamir. Berarti kila ini sebagai mudhafnya dan mudhaf ilaihnya itu dhamir. Fayakunani bihadza syakli, maka keduanya menjadi seperti bentuk berikut ini, kilahuma dan kiltahuma. Fi halir raf'i, ketika rafa seperti ini, kilahuma kiltahuma, humanya sama ya, karena huma kita tahu untuk mudzakkar dan muannas lafadznya sama, huma. Kemudian ketika nasab dan jar, kilaihima, ini alifnya berganti menjadi ya karena tanda nasabnya, tanda jarnya juga dengan ya. Wa kiltaihima, dan kiltaihima keduanya. Kapan? Fi halai, pada 2 keadaan an-nasbi wal jar, yaitu nasab dan jar. Hanya nahu, contoh, hadara ar-rajulani kilahuma, telah hadir 2 orang itu keduanya. Hadara ar-rajulani kilahuma, telah datang orang itu keduanya, kedua-duanya datang. Nah, gitu. Ar-rajulan di sini sebagai fa'il marfu, wa alamatu rafi al-alif, tanda rafa'nya adalah alif karena isim musanna yang rajulan. Ingat, yang rajulan. Kilahuma di sini, kila di sini adalah taukidun ma'nawiyun marfu, dia sebagai taukid maknawi, taukid yang secara arti, dan i'rabnya dia marfu karena mengikuti ar-rajulan. Apa maksudnya taukid? Kalau kita bilang hadara ar-rajulani, telah hadir 2 orang itu, kan kita sudah paham bahwa yang hadir 2 orang. Tetapi untuk meyakinkan pendengar atau yang lainnya, kita datangkan lafaz untuk menekankan kembali kedua-duanya betul-betul hadir. Maka kita menggunakan lafaz kilahuma, hadara ar-rajulani kilahuma, telah datang kedua orang itu kedua-duanya. Wa alamatu raf'ihi al-alif, tanda rafa'nya adalah alif, li'annahu mulhaqun bil mutsanna, karena dia mulhaq dengan musanna. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Huma dhamirun muttasilun mabniyun, dia adalah dhamir muttasil fi mahalli jar, yang dalam kondisi jar karena sebagai mudhaf ilaihi. Contoh yang berikutnya, ra'aitu ar-rajulaini kilaihima, aku melihat 2 orang itu kedua-duanya. Ini sama juga, ar-rajulaini maf'ulun bihi, dia sebagai maf'ul bihi mansub, pasti mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya, tanda nasabnya adalah ya. Kenapa? Karena isim musanna. Kilaihima taukidun ma'nawiyyun mansub, dia sebagai taukid makna, maka dia sebagai mansub. Kenapa? Karena taukid itu mengikuti muakkad yang ditaukidi, penekanan itu mengikuti yang ditekankan. Ar-rajulain yang ditekankan, 2 orang itu benar-benar dilihat. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah ya. Kenapa? Li'annahu mulhaqun bil mutsanna wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Huma dhamirun muttasilun fi mahalli jarin mudhaf ilaih, sama. Kemudian contoh yang ketiga, marartu birrajulaini kilaihima, aku melewati 2 orang kedua-duanya aku lewati. Maka ar-rajulaini ismun majrur, dia adalah isim yang majrur. Wa taqulu ma'al muannats, engkau mengatakan ketika bersama muannas, hadarat al-mar'atani kiltahuma, telah hadir 2 orang perempuan itu kedua-duanya. Kiltana i'rabnya sama dengan yang di atas tadi. Dan hadarat, cuma di sini ada tak tambahan, tak tanis sakinah, kita kasih harokat kasrah karena di sini juga ada sukun, nggak mungkin kita baca 2 sukun. Begitu juga dengan ra'aitul mar'ataini kiltaihima,
marartu bil mar'ataini, aku melewati dua orang perempuan, kedua-duanya aku lewati. Kemudian fa in udhifa ila ismin dhahirin u'riba i'raba al ismil maksur. Apabila udhifa, keduanya diidhafahkan, dimudhafkan, berarti kila dan kilta, kepada isim yang dhahir, u'riba, maka keduanya di'irab, i'raba dengan i'rab al ismil maksur, isim maksur. Isim dhahir itu adalah selain isim dhamir, ay bil harakatil muqaddarati alal alifi lita'adzur, yaitu di'irab dengan harokat yang disembunyikan di atas alif karena ta'adzur. Nahu hadara kila ar-rajulaini, telah hadir kedua laki-laki itu. Mengatakan kila adalah fa'ilun marfu'un, dia adalah fa'il yang marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu alal alif. Tanda rafa'nya di sini adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang disembunyikan, di mana alal alif, di atas kila ini, di atas alifnya ini. Mana amin zuhuriha, dia tidak bisa nampak, terhalangi untuk nampak, at-ta'adzur, karena alasan uzur. Dan di waktu yang sama wahwa mudhaf, dia statusnya sebagai mudhaf. Nah, di sini lihat mudhaf ilaihnya adalah isim zahir ar-rajulaini. Ar-rajulain di sini mudhafun ilaihi, dia mudhaf ilaih, majrurun, majrur, wa alamatu jarrihi al-ya, tanda jarnya adalah ya karena dia isim musanna. Nah, kemudian di sini ada tanbih, catatan dari mu'alif, tuhdhafun nunu, dihapus nunnya, minal musanna, dari isim musanna, inda idhafatihi, ketika dia menjadi mudhaf. Nah, di sini ada catatan kaki dari mu'alif, kita baca nomor 1. An-nunu fi akhiril musanna, huruf nun pada akhir isim musanna, wa jam'il mudzakkar salimi, dan pada akhir jamak mudzakkar salim, fiha madzahib, pada nun tersebut terdapat beberapa pendapat ahli nahwu. Di antaranya yang pertama, annaha liman itawahumil idhafah, bahwasanya ditambahkan nun ini untuk menghilangkan tawahum al-idhafah, adanya waham terkait dengan idhafah. Fa in wujidat, maka jika didapati, dalla, maka dia menunjukkan ala annal kalimata, bahwasanya kalimat tersebut, yakni si musanna tersebut atau jamak mudzakkar salim tersebut, laisat mudhafatan, bukanlah kata yang mudhaf. Wa in hudzifat, dan jika dihapus nunnya tidak ada, dalla, maka dia menunjukkan ala annaha, bahwasanya kata itu adalah mudhafah, bahwasanya dia adalah mudhaf. Kemudian pendapat yang kedua, annaha, bahwasanya nun tersebut iwadun, merupakan pengganti anit tanwin, dari tanwin fil ismil mufradi, yang ada di isim mufrad. Contohnya hadani kitaba Muhammadin, aslinya adalah kitabani. Kitabah di sini sebagai khobar, ini mubtada'nya hadani, kemudian dia khobar marfu, namanya khobar marfu, wa alamat raf'ihi al alif, tanda rafa'nya adalah alif. Kenapa alif? Karena dia isim musanna. Loh, mana nunnya? Wa hudhifatin nunu lil idhafah, dan dihapuslah nun untuk kebutuhan idhafah. Karena itu tadi di antara alasannya, kalau nun itu sebagai pengganti tanwin, tentunya mudhaf tidak boleh ditanwin, maka nunnya dihilangkan. Kemudian amil yang berikutnya, qara'tu kitabai Muhammadin. Kalau yang pertama artinya ini adalah dua kitabnya Muhammad. Kalau contoh yang dua, kita baca qara'tu kitabai Muhammadin, aku membaca dua bukunya Muhammad. Nah, kitabai di sini statusnya sebagai maf'ul bihi, karena ada fi'il dan fa'il di sini qara'tu. Namanya maf'ul bihi pasti mansub, tanda nasabnya adalah ya. Kenapa? Karena dia musanna. Mana nunnya? Kalau dia isim musanna, hudhifat, dihapusnya nun untuk kebutuhan mudhaf. Kemudian yang ketiga, allaqtu ala kitabai Muhammadin, aku mentaklik dua bukunya Muhammad. Dia mentaklik bisa diartikan memberikan catatan atau yang lainnya. Kitabai di sini adalah ismun majrurun, isim yang majrur bi ala, karena ada huruf jar ala, wa alamatu jarhi al ya, tanda jarnya adalah ya, karena dia isim musanna. Mana nunnya? Hudhifatin nun lil idhafah, untuk kebutuhan idhafah maka dihapusnya nun. Ini contoh dalam ucapan sehari-hari. Wa min dzalika aidan, contohnya juga dalam Al-Qur'an, qauluhu ta'ala tabbat yada abila habi watab. Ini yang pertama. Aslinya yadani, kedua tangan, yadun satu tangan, yadani dua tangan.
Nah, celakalah kedua tangan Abi Lahabin. Nah, karena dia sebagai mudhof dan Abi di sini mudhof ilaih, maka nunnya dihilangkan. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan betul-betul celakalah dia. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, watlu alaihim naba'a ibnai, ini dia Adam. Watlu, bacakanlah, alaihim kepada mereka, naba'a, kisah. Naba'a yakni kejadian, kisah, ibnai, dua putra Adam, Nabi Adam, dua putra Nabi Adam. Nah, Qabil dan Habil. Ibnai di sini aslinya ibnani, islinya ibnani, dua anak laki-laki. Nah, ketika dia mudhof, maka nunnya dihilangkan. Kemudian di sini dia statusnya sebagai maf'ul bihi yang mansub, tanda nasabnya adalah ya. Maka kalau kita i'rab begini, ibnai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu mutsanna. Nasabnya adalah ya karena dia isim musanna. Wa hudhifatin nunnya dihilangkan lil idhofah karena untuk kebutuhan idhofah. Contoh yang ketiga, fakana abawahu mu'minain. Aslinya abawani, abun dan umun, kedua orang tua. Fakana, maka adalah kedua orang tuanya mu'minaini, dua orang mukmin. Abawani di sini adalah mudhof ilaihnya dhamir ha. Dhamir ha itu mudhof ilaihnya. Ini tatbiqat 'alal mutsanna wal mulhaqi bihi. Praktek untuk isim musanna dan mulhaq bil musanna. At-tatbiqu al-awwalu, praktek yang pertama, mujabun anhu, yaitu yang sudah dijawab darinya. Ini praktek yang sudah dijawab. Beliau mengatakan istakhrijil musanna wal mulhaqa bihi mimma yali. Keluarkanlah isim musanna dan isim yang mulhaq dengan musanna dari contoh-contoh berikut ini. Thumma a'rib hima, kemudian i'rablah keduanya, yakni isim musanna atau isim mulhaq bil musanna. Contoh yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fakana abawahu mu'minaini. Maka adalah kedua orang tuanya adalah dua orang yang mukmin. Malik mengatakan, nah di sini intinya abawahu ismu kana, dia adalah isim kana, marfu'un, yang marfu karena asal dari isim kana ini adalah mubtada, maka dia marfu. Wa alamatu raf'ihi al alifu, dan tanda rafa'nya adalah alif. Tanda rafa'nya di sini adalah alif karena li'annahu mutsanna, karena dia isim musanna. Wa huwa mudhaf, dan di saat yang sama dia sebagai mudhaf. Wal ha, yani hu di sini dhamirun muttasilun, dia adalah dhamir muttasil mabniun ala dhamm, yang selalu mabni di atas dhamma, fi mahalli jarrin. Nah, posisi i'rabnya pada kondisi ini dia adalah jar karena sebagai mudhafun ilaihi, sebagai mudhafun ilaihi daripada abawahu atau pada abawa. Mu'mina ini dia adalah khabar kana mansubun, khabar kana pasti mansub. Wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu mutsanna, tanda nasabnya adalah ya karena dia isim musanna. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, qala ta'ala wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa biidznillah. Apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan itu, maka itu sudah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya di sini pada kalimat al-jam'an, Malik mengatakan al-jam'ani fa'ilun marfu, dia adalah fa'il yang marfu. Fa'il dari mana? Dari kalimat asaba. Sehingga antara fi'il dengan fa'ilnya ada pemisah dhamir dan dhorof. Wa alamat raf'ihi al-alif, tanda rafa'nya adalah alif dikarenakan dia isim musanna. Kemudian contoh yang ketiga, qala ta'ala wa ba'athna minhum ithnai asyara naqiba. Wa ba'athna minhum, kami telah mengutus dari mereka ithnai asyara, ini 12 nih. Nah, ithnai kata mu'alif adalah maf'ulun bihi, maf'ul bihi. Dari fi'il apa? Dari fi'il ba'athna. Ini ada fi'il, kemudian ada fa'ilnya. Ada fa'ilnya, maka itsnain menjadi maf'ul bihi. Wa alamatu nasbihi al-ya, tanda nasabnya adalah ya. Li'annahu mulhaqun bil mutsanna, karena dia adalah isim yang dianggap sebagai isim musanna. Asyara, sedangkan asyara adalah lafdhun mabniun 'alal fathi la mahallahu minal i'rab. Dia adalah lafadz yang mabni di atas fathah, selalu fathah. La mahallahu minal i'rab, tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Kemudian contoh yang keempat,
Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Nah, kilahuma di sini kila kan ada huruf au-nya, maka status i'rabnya di sini kila adalah ma'tufun ala ahaduhuma. Dia ma'tuf mengikuti i'rabnya ahaduhuma. Au kilahuma atau kedua-duanya sudah mencapai usia tua, maka janganlah sekali-kali engkau mengucapkan uffin kepada keduanya. Sehingga kila di sini adalah marfu. Marfu dia. Kenapa? Karena dia mengataf kepada yang marfu. Ahadu marfu, maka kila juga marfu. Apa tanda i'rabnya? Wa alamatu raf'ihi al-alif. Tanda rafa'nya adalah alif. Kenapa? Li'annahu mulhaqun bil mutsanna. Karena dia adalah isim yang dianggap sebagai isim musanna. Dan dia mudhaf. Huma, nah huma di sini adalah mudhafun ilaih, atau kita i'rab dhamirun muttasilun, dhamir yang muttasil mabniyun, dia mabni fi mahalli jarrin, di atas mahal jar karena mudhafun ilaihi. Kemudian yang kelima, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan dia menjadikan di antara dua lautan itu ada pembatasnya. Beliau mengatakan al-bahraini mudhafun ilaihi, dia adalah mudhaf ilaih dari kata baina. Mudhafun ilaihi majrur, dia adalah mudhaf ilaih yang majrur. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah ya, dikarenakan dia isim musanna. Kemudian contoh yang keenam adalah firman Allah Ta'ala, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini. Li gulamaini adalah ismun majrur, dia adalah isim yang majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf lam, yaitu huruf jar lam. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya di sini adalah ya, li'annahu mutsanna, karena dia isim musanna. Nah, yatimaini posisi i'rabnya sebagai na'at, sebagai sifat bagi gulamain, dua anak kecil yang yatim. Majrur wa alamatu jarrihi al-ya, tanda jarnya adalah ya karena dia isim musanna. Qala ta'ala wa rafa'a abawaihi 'alal arsy, dan ia mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana, yakni kisah Nabi Yusuf. Kemudian abawaihi mansubun bihi, mansub dia adalah maf'ul bihi pasti mansub. Wa alamatu nasbihi adalah aliyah, tanda nasabnya adalah ya karena dia isim musannah. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhaf ilaih, dia adalah dhamir muttasil yang mabninya di atas kasrah. Abawaihi fi mahalli jarrin, pada posisi i'rab jar karena sebagai mudhaf ilaih. As-sanatu, 1 tahun itu adalah 12 bulan. Nah, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, itsna di sini adalah khobarun marfu, dia sebagai khobar yang marfu. Khobar pasti marfu. Mubtada yang mana? As-sanatu. Wa alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya adalah alif, li'annahu mulhaqun bil mutsanna, karena dia adalah isim yang mulhaq kepada isim musanna. Adapun asyarah, isim yang mabni 'alal fathi, di atas fathah, la mahallahu minal i'rab. Kemudian yang ke-9 hadis wastakmalu ajral fariqaini kilaihima. Fariqaini kemudian kilaihima. Baik. Al fariqaini di sini adalah mudhafun ilaihi majrurun, dia adalah sebagai mudhaf ilaih dari mudhaf ajra. Ajra mudhaf, dia maf'ul bihi, kemudian dia mudhaf. Al fariqaini mudhafun ilaihi majrur, wa alamatu jarrihi al-ya, dia adalah mudhaf ilaih yang majrur, tanda jarnya adalah ya karena dia isim musanna. Sedangkan kilaihima adalah taukidun ma'nawiyun, dia adalah taukid ma'nawi yang majrur juga karena mengikuti muakkadnya. Kilaihima kedua-duanya. Wa alamatu jarrihi al-ya, tanda jarnya adalah ya, li'annahu mulhaqun bil mutsanna, karena dia adalah isim yang dimulhaqkan kepada isim musanna. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Huma yang dibaca di sini hima adalah dhamirun muttasil mabniyun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih, yang mabni dan posisi i'rabnya adalah jar karena sebagai mudhaf ilaih. Idza tawajjaha, apabila dua orang muslim mengarahkan kedua pedangnya, bisayfaihima, yakni saling membunuh, fakilahuma min ahlin nar, maka kedua-duanya
termasuk penghuni neraka. Yang pertama adalah al-muslimani sebagai fa'il dari tawajaha, fa'il yang marfu, wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Tanda rafa'nya adalah alif karena dia isim musanna. Sayfaihima ismun majrurun. Dia adalah isim yang majrur dengan adanya huruf ba bil ba'i, wa alamatu jarrihi al ya. Tanda jarnya adalah ya li'annahu musanna karena dia juga isim musanna. Wa huwa mudhaf, dan di sini dia sebagai posisinya sebagai mudhaf, sedangkan huma yang di sini dibaca hima mudhamirun muttasilun adalah dhamir muttasil yang mabni fi mahalli jar, dan mahalnya adalah jar karena mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga contohnya di sini adalah kilahuma. Kila adalah mubtadaun marfuun. Mubtadaun marfu, dia sebagai mubtada yang marfu, wa alamatu raf'ihi adalah al-alif, tanda rafa'nya adalah alif, li'annahu mulhaqun bil musanna karena dia dimulhaqkan kepada isim musanna, wa huwa mudhaf, dia sebagai mudhaf, dan huma dhamirun muttasilun mabnin fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi.